Seberapa jauhkah kesepian bisa mendorong seseorang melampaui batas moral? Di tengah kebingungan masa depan pasca SMA, Alia mengira Om Reza adalah jembatan menuju peluang, namun kehadirannya justru membuka pintu godaan terlarang. Ikuti perjalanan Alia saat ia terseret ke dalam pusaran hubungan yang tak seharusnya, menguak harga sebuah kebahagiaan semu dan pahitnya sebuah pengkhianatan. Namaku Alia, seorang gadis berusia 20 tahun yang baru saja merasakan kebebasan dari bangku sekolah menengah atas. Aku dan kedua orang tuaku tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk dan gemerlap kota besar. Kehidupan di sana berjalan lambat, penuh dengan kesederhanaan dan kehangatan komunitas yang erat. Melalui cerita ini, aku ingin membagikan sebuah babak penting dalam hidupku, sebuah kisah yang tak terduga bersama Om Reza, pria pertama yang membuat hidupku berubah secara drastis dan tak bisa kembali seperti semula. Om Reza berusia 30 tahun, sosok yang karismatik dan terkesan dewasa, dan kehidupannya tampak sempurna, meskipun ia dan istrinya, Bu Mira, belum dikaruniai momongan. Awal perkenalanku dengannya terjadi tak lama setelah aku lulus SMA, ketika aku sedang berada di persimpangan jalan kehidupan. Sebenarnya, orang tuaku sangat berharap aku bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, melihat potensi yang mereka yakini ada dalam diriku. Namun, saat itu, aku merasa sangat malas. Pikiran-pikiranku dipenuhi kebingungan tentang masa depan. Di benakku terlintas, lagian, kerja juga butuh orang dalam. Kalau mau cepat dapat pekerjaan bagus, pikirku waktu itu. Akhirnya, ibuku, melihat kebimbanganku, menyarankan agar aku pergi ke tempat Om Reza, yang ternyata adalah sahabat lamanya. Om Reza memiliki jaringan supermarket yang luas di kota besar. Tokonya cukup terkenal dan punya banyak cabang yang tersebar. Setelah berpikir-pikir cukup lama, menimbang pro dan kontra, aku pun mengikuti saran ibuku dan memutuskan untuk berangkat ke kota. Aku memesan tiket bus menuju salah satu kota besar di Pulau Jawa, meninggalkan desa kecilku dengan harapan baru yang menggunung. Setelah tiba di kota besar, dengan perasaan campur aduk antara gugup dan antusias, aku langsung menuju rumah Om Reza. Di sana, aku disambut oleh istrinya, Bu Mira. Bu Mira, istri Om Reza, usianya sekitar 38 tahun. Memang ada perbedaan usia yang cukup jauh dengan suaminya, namun mereka terlihat begitu bahagia dan saling melengkapi, memancarkan aura pasangan ideal. Bu Mira sering bepergian keluar kota untuk memeriksa toko-toko cabang mereka. Hal yang wajar mengingat bisnis mereka yang memang cukup luas dan membutuhkan perhatian ekstra. Bu Mira orangnya sangat ramah dan berpenampilan elegan. Aura profesionalitasnya terpancar kuat. Dia menyambutku dengan hangat. Senyumnya tulus. "Selamat datang, Alia. Semoga kamu betah tinggal dan kerja di sini," ucapnya dengan suara lembut dan ramah. Aku hanya tersenyum gugup dan mengangguk, merasa sedikit canggung namun juga lega. Setelah makan malam yang hangat dan penuh obrolan ringan, Om Reza pun berkata, "Alia, kamu tinggal di sini saja ya. Ada kamar kosong di lantai atas. Lebih praktis juga karena toko tempat kamu kerja dekat dari sini." Bu Mira dengan cepat menimpali, mendukung ide suaminya. "Iya, Alia, kami juga nggak punya anak. Jadi kadang rumah ini sepi kalau saya sedang dinas luar kota." Akhirnya aku setuju, dan malam itu aku menempati kamar yang disiapkan untukku di lantai atas. Kamarnya cukup luas, dengan jendela yang menghadap ke taman belakang. Saat berbaring di tempat tidur yang nyaman, pikiranku melayang-layang. Ada pertanyaan aneh yang muncul. Kenapa ya? Aku merasa deg-degan tiap bertemu Om Reza. Ada apa dengan perasaanku ini? Keesokan harinya, aku mulai bekerja di salah satu toko supermarket milik mereka. Pegawainya banyak dan suasananya cukup sibuk, membuatku harus beradaptasi cepat dengan ritme kerja yang dinamis. Aku ditempatkan di bagian kasir, menemani pegawai lama yang sudah lebih dulu bekerja di sana, belajar banyak dari mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan sesekali Om Reza datang ke toko untuk mengecek barang atau sekadar melihat-lihat. Kadang, dia membawakanku makanan ringan atau minuman favoritku, atau menyapaku dengan senyum kecil yang terasa berbeda, sebuah senyum yang memiliki makna tersembunyi. Suatu sore, saat toko sudah mulai sepi, Om Reza memanggilku.
Alia, besok saya dan Bu Mira mau keluar kota ya. Ada urusan penting dengan toko cabang yang baru dibuka. Kami akan berangkat pagi sekali. Aku hanya mengangguk, memahami tuntutan pekerjaannya. Tapi keesokan harinya, saat aku keluar kamar untuk sarapan, aku melihat Om Reza berdiri di depan pintu rumah. Sementara mobil Bu Mira, istrinya, baru saja melaju pergi, meninggalkan gerbang yang perlahan menutup. Loh, Om, kok nggak ikut? Tanyaku, heran, karena ia bilang akan pergi bersama. Iya, mendadak saya harus urus barang masuk ke toko besok pagi. Ada kiriman besar yang tidak bisa ditunda, jadi Bu Mira pergi sendirian. Jawabnya santai, nada suaranya tenang, seolah tak ada yang aneh. Aku hanya mengangguk, menerima penjelasannya. Malamnya, sekitar jam 8, aku sedang tidur nyenyak di kamar. Mungkin lelah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk perlahan, membangunkanku dari tidur. Aku bangun dengan sedikit terkejut dan membuka pintu. Om Reza berdiri di sana, dengan ekspresi sedikit cemas. Alia, air kamar mandi di kamar saya mati. Bisa bantu lihat sebentar? Mungkin cuma keran longgar atau ada masalah kecil, katanya. Karena kamar mandi terletak di dalam kamarnya, aku pun masuk ke sana, sedikit ragu namun tetap ingin membantu. Saat aku sedang mencoba membetulkan keran, aku merasa Om Reza memperhatikanku dari belakang. Tatapannya terasa intens di punggungku. Seketika, aku merasa canggung, detak jantungku sedikit lebih cepat. Setelah air kembali mengalir deras, aku buru-buru keluar dari kamar mandi, merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Baru saja sampai di kamarku dan hendak menutup pintu, aku mendengar suara teriakan dari arah kamar Om Reza. Alia, cepat ke sini. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Aku langsung berlari kembali, khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Saat aku tiba, Om Reza terlihat ketakutan, wajahnya pucat. Ada orang ngintip dari jendela, katanya. Napasnya terengah-engah. Aku langsung mengecek sekitar rumah, mengelilingi halaman, tapi tak menemukan siapa-siapa, hanya gelap malam yang pekat. Saat kembali ke kamar Om Reza, dia terlihat masih ketakutan dan gemetar. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkannya. Alia, kamu bisa temani aku dulu nggak? Aku agak takut sendiri malam-malam begini, katanya pelan, suaranya bergetar. Tanpa kuduga, dia menggenggam tanganku erat, lalu menatapku dalam-dalam. Terima kasih ya, Alia, kamu baik sekali. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak ada. Aku hanya terdiam, merasakan kehangatan tangannya, dan tatapannya yang begitu dalam. Lalu ia berkata, jangan khawatir soal Bu Mira, aku yang akan urus semuanya. Dan malam itu, batas antara logika dan perasaan runtuh. Itu adalah malam di mana aku kehilangan kepolosanku, sebuah titik balik yang tak akan pernah kulupakan. Hari-hari berikutnya, setiap kali Bu Mira pergi keluar kota untuk urusan bisnis, hal yang sama kembali terulang. Kami melakukannya lagi, dan lagi. Hubungan terlarang itu terjadi berulang kali, sampai-sampai terasa seperti bagian dari rutinitas. Sebuah rahasia yang mengikat kami berdua. Rasa bersalah kadang muncul, namun keintiman yang kami bagi terasa terlalu kuat untuk diabaikan. 1 bulan kemudian, saat aku sedang di toko, bekerja di bagian kasir seperti biasa, Om Reza tiba-tiba menerima pesan di ponselnya. Wajahnya berubah pucat. Lalu ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia berkata kalau istrinya, Bu Mira, sakit dan harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya, merasa sedikit cemas dan bingung, lalu beristirahat di kamarku. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Suara yang kukenal. Bu Mira dan Om Reza baru kembali dari rumah sakit. Wajah Om Reza terlihat sangat bahagia. Senyumnya lebar sekali. Kamu tahu, Alia, kenapa saya senang banget hari ini? Tanyanya dengan semangat yang meluap-luap. Aku hanya menggeleng, masih tidak mengerti. Bu Mira, dia hamil, katanya dengan penuh semangat. Suaranya bergetar karena kebahagiaan. Seketika, duniaku seolah runtuh. Perasaanku campur aduk.
Ada rasa senang untuknya, tapi juga sesak di dadaku. Sebuah kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Keesokan paginya, sebelum subuh, ketika aku masih terlelap, Om Reza masuk ke kamarku. Ia duduk di sisi tempat tidurku, di kegelapan pagi yang dingin, dan berkata pelan, "Alia, kamu tahu sendiri situasinya sekarang. Aku nggak mau keluargaku hancur. Ini uang untukmu, dan tolong, kamu segera pergi dari sini. Anggap semua ini nggak pernah terjadi." Aku menatap amplop tebal di tangannya. Rasanya seperti dihantam badai di pagi buta. Badai yang menghancurkan hatiku. Dada ini sesak, dan aku kehilangan kata-kata. Tak mampu mengeluarkan suara. "Jadi, semua ini cuma permainan?" Tanyaku lirih. Suara bergetar menahan amarah dan kecewa yang memuncak. Om Reza tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu bangkit berdiri dan berkata, "Aku nggak pernah anggap itu main-main, Alia. Tapi sekarang, aku harus bertanggung jawab pada Mira, istriku." Setelah dia keluar, meninggalkan aku sendirian di kamar, aku hanya duduk terpaku. Air mata mulai mengalir deras tanpa bisa kutahan. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Isinya puluhan lembar uang ratusan ribu, dan sebuah catatan kecil. "Maafkan aku." Air mataku menetes, bukan hanya karena sedih, tapi juga karena marah pada diriku sendiri. Aku terlalu mudah percaya. Terlalu bodoh membiarkan hati terlibat dan tak berpikir panjang tentang konsekuensinya. Siangnya, dengan hati hancur dan kepala tertunduk, aku mengemasi barang-barangku. Tidak ada yang menghalangi langkahku keluar dari rumah itu. Tidak Om Reza, tidak Bu Mira yang mungkin belum tahu apa-apa tentang rahasia kami. Aku kembali ke desa, dengan kepala tertunduk dan hati yang remuk redam. Ibuku sempat heran melihatku pulang secepat itu. Tapi aku hanya bilang, "Nggak cocok kerja di kota, Bu." Beberapa minggu di desa, aku merasa kosong, hampa, seolah kehilangan arah. Tapi di tengah kekosongan itu, aku juga mulai berpikir lebih jernih. Aku sadar hidup nggak boleh berhenti di satu kegagalan. Dan yang paling penting, aku harus berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Apa yang terjadi bukan sepenuhnya salahku. Tapi aku bisa memilih untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa depan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mendaftar kuliah. Dengan tabungan seadanya, aku mengambil jurusan manajemen di universitas negeri kecil yang tak jauh dari desa. Aku mulai dari nol lagi, tapi kali ini, aku tahu apa yang aku inginkan. Hidup yang jujur, mandiri, dan punya arah yang jelas. Dan tentang Om Reza, dia hanya akan jadi satu bab dalam hidupku. Bab yang tak ingin kuulang, tapi cukup penting untuk menjadikanku seperti sekarang. Aku bukan lagi Alia yang dulu, yang mudah terbawa perasaan. Dan ini baru awal dari perjalanan panjangku menuju kedewasaan. Nasihat dan pembelajaran. Kesepian dapat menyesatkan hati ke jalan yang terlarang. Namun integritas diri adalah kompas sejati. Belajarlah dari kesalahan, karena setiap badai adalah awal dari pertumbuhan yang lebih kawah. Malam itu, Nyonya Wati hanya ingin menyegarkan tubuhnya setelah seharian beraktivitas. Tapi siapa sangka, satu kelalaian kecil, lupa mengunci pintu kamar mandi, akan mengubah hidupnya selamanya. Tatapan Aryo, menantunya, tak lagi sama. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang membuat darahnya berdesir, tubuhnya merinding, bukan karena takut, tapi karena perasaan lain yang lebih dalam. Apakah ini awal dari kesalahan besar? Atau justru keinginan terpendam yang tak bisa lagi dihindari? Nyonya Wati duduk di teras rumah kontrakan sederhana di kota Bandung, memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang. Ia menghela napas pelan, membiarkan angin malam menyapu wajahnya yang masih menyimpan jejak kelelahan. Baru beberapa bulan yang lalu, ia resmi bercerai dari suaminya setelah bertahun-tahun menahan luka dalam pernikahan yang hambar. Awalnya, ia mengira perceraian akan membawanya pada ketenangan, kebebasan dari kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan. Namun, nyatanya, setelah semua berakhir, yang tersisa hanya kesepian yang semakin menghimpit. Anak semata wayangnya, Melati, menjadi satu-satunya tempatnya berlabuh.
Melati, seorang wanita berusia 27 tahun, telah menikah dengan Aryo, pria 30 tahun yang pekerja keras dan penuh ambisi. Sebagai seorang pria, Aryo bisa dibilang bertanggung jawab. Ia selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya, tak pernah lalai dalam perannya sebagai suami. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan oleh Nyonya Wati. Ada aura mendominasi yang begitu kuat. Tatapan tajam yang kadang membuatnya gelisah tanpa alasan. Setelah perceraian, Melati yang khawatir ibunya merasa kesepian mengajaknya tinggal bersama mereka. Awalnya, Nyonya Wati ragu. Ia tak ingin menjadi beban bagi rumah tangga putrinya. Tetapi di sisi lain, ia juga tak ingin hidup sendirian di rumah lamanya yang kini terasa begitu asing tanpa kehadiran mantan suaminya. Akhirnya, ia menerima tawaran itu. Hari demi hari berlalu, dan Nyonya Wati mulai terbiasa dengan kehidupannya di rumah baru ini. Setiap pagi, ia membantu Melati menyiapkan sarapan sebelum wanita itu berangkat kerja. Kadang, ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, atau sekadar duduk di ruang tamu menonton televisi. Namun, ada sesuatu yang semakin hari semakin mengusik pikirannya. Tatapan Aryo. Awalnya, Nyonya Wati mengira itu hanya perasaannya saja. Aryo memang memiliki sorot mata tajam, jadi wajar jika sesekali ia merasa terintimidasi. Tapi semakin lama, semakin ia yakin bahwa tatapan itu berbeda. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang membuat darahnya berdesir setiap kali pandangan mereka bertemu. Tatapan itu bukan sekadar perhatian biasa seorang menantu kepada ibu mertuanya. Tatapan itu mengunci, dalam, seolah menelanjangi jiwanya tanpa menyentuh fisik. Dan anehnya, tubuh Nyonya Wati merespons dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Setiap kali Aryo melangkah melewatinya, tanpa sengaja menyentuh tangannya atau sekadar berdeham di dekatnya, ada sesuatu yang merayap di tubuhnya, perasaan yang ia sendiri tak mampu mengerti. Nyonya Wati memang bukan wanita biasa. Ia masih memiliki pesona yang sulit diabaikan. Tubuhnya yang berisi, dengan lekukan yang selalu menonjol di balik pakaian rumahnya, membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Ia sering tidak sadar bahwa gerak-geriknya mengundang perhatian Aryo. Entah saat ia membungkuk mengambil sesuatu, atau saat ia menyeka keringat di lehernya dengan ujung baju, memperlihatkan sedikit bagian tubuh yang seharusnya tersembunyi. Aryo sering mencuri-curi pandang. Setiap kali Nyonya Wati lewat, ia tak bisa menahan diri untuk melirik lekuk tubuhnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergolak, dorongan yang sulit ia kendalikan. Di malam-malam sepi, saat Melati sudah tertidur, seringkali pikirannya dipenuhi bayangan tubuh Nyonya Wati. Ia membayangkan bagaimana rasanya kehadiran wanita itu begitu dekat, merasakan kehangatan emosionalnya di bawah pengaruhnya. Malam itu, Melati sedang bekerja lembur. Rumah terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tamu. Nyonya Wati menghembuskan napas panjang, mencoba menghilangkan perasaan aneh yang semakin kuat menguasai dirinya. Ia melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 11 malam. Udara malam terasa gerah, dan tubuhnya terasa lengket setelah seharian beraktivitas. "Aku mandi dulu," gumamnya pelan. Bangkit dari sofa dan melangkah menuju kamar mandi. Saat itu, ia tak menyadari bahwa keputusan kecilnya malam ini akan mengubah segalanya. Udara malam semakin gerah, membuat keringat menempel di tubuh Nyonya Wati. Sambil berjalan menuju kamar mandi, ia merasakan tubuhnya terasa lengket setelah seharian beraktivitas di rumah. Pikirannya masih dipenuhi kegelisahan, terutama tentang tatapan Aryo yang semakin hari semakin sulit ia abaikan. Ia membuka pintu kamar mandi dan menyalakan lampu, membiarkan cahaya putih menerangi ruangan sempit itu. Cermin besar di dinding memantulkan bayangan dirinya. Seorang wanita berusia 46 tahun yang masih tampak menarik, dengan kulit yang masih kencang dan lekuk tubuh yang tetap menggoda meski usianya tak lagi muda. Nyonya Wati menghela napas panjang, lalu mulai melepaskan pakaiannya satu persatu. Saat helaan terakhir jatuh ke lantai, ia melangkah masuk ke bawah shower dan menyalakan air. Tetesan air hangat segera mengguyur tubuhnya, membasahi setiap inci kulitnya yang kini terasa lebih segar. Ia memejamkan mata, menikmati sensasi air yang mengalir di sepanjang tubuhnya,
membiarkan semua kepenatan dan pikirannya menghilang sejenak. Di luar kamar mandi, Aryo sedang duduk di ruang tamu, memandangi layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ditayangkan. Pikirannya melayang, tubuhnya terasa gelisah. Melati masih di tempat kerja, dan malam ini rumah terasa begitu sepi. Hanya ada dirinya dan Nyonya Wati. Sudah beberapa kali Aryo mencuri-curi pandang ke arah ibu mertuanya. Setiap gerak-gerik wanita itu, setiap lekukan tubuhnya yang tersembunyi di balik pakaian longgarnya, selalu mengusik pikirannya. Ia tahu seharusnya ia tidak berpikir seperti ini. Nyonya Wati adalah ibu dari istrinya, wanita yang seharusnya ia hormati. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk memperhatikan lebih dari yang seharusnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Aryo melirik ke arah pintu yang sedikit terbuka. Alisnya berkerut. Nyonya Wati belum tidur rupanya, pikirnya. Ia merasakan tenggorokannya kering. Pikiran-pikiran liar mulai menguasainya. Bayangan tubuh Nyonya Wati di balik pakaian rumahnya. Bagaimana keanggunan itu selalu terlihat saat ia membungkuk. Bagaimana kulitnya yang masih mulus tampak begitu menggoda. Semua itu berputar di kepalanya. Dorongan itu datang begitu saja. Tanpa sadar, ia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Seolah ada kekuatan lain yang menggerakkannya. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia mendekat, berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Hatinya berdebar keras. Ia bisa mendengar suara air yang masih mengalir. Suara Nyonya Wati yang samar-samar menghela napas di dalam. Tangan Aryo terangkat, perlahan mendorong pintu yang tidak terkunci. Dan saat pintu terbuka lebih lebar, pemandangan yang seharusnya tak terlihat membuat ia terdiam. Pintu kamar mandi terbuka sedikit lebih lebar, dan di baliknya, Aryo terpaku. Tubuhnya menegang, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia lihat. Namun, bukannya segera berbalik dan pergi, ia justru tetap berdiri di tempatnya. Matanya membelalak menatap pemandangan di hadapannya. Di bawah pancuran air, Nyonya Wati berdiri dengan mata terpejam. Air mengalir deras di sepanjang tubuhnya, membasahi kulitnya yang masih begitu terawat untuk wanita seusianya. Garis-garis lekuk tubuhnya terlihat jelas, terutama bagian dada yang montok, naik turun seiring napasnya yang pelan. Ia tampak begitu menikmati sentuhan air hangat yang mengalir di tubuhnya, tanpa menyadari bahwa sepasang mata kini sedang mengamatinya dengan penuh ketertarikan yang tak pantas. Aryo menelan ludah. Dadanya naik turun. Pikirannya berkecamuk antara dorongan liar dan kesadaran moral yang berusaha menahannya. Ia tahu ini salah. Ia tahu seharusnya ia segera menutup pintu dan pergi. Tapi tubuhnya seakan tak mau bergerak. Matanya terpaku pada setiap detail di hadapannya. Dari butiran air yang menetes di kulit Nyonya Wati, hingga cara wanita itu mengusap leher dan bahunya dengan lembut. Dalam hati, Aryo membatin, astaga ibu mertua sendiri. Namun, semakin ia berpikir untuk berhenti, semakin kuat daya tarik yang menghipnotisnya. Sosok Nyonya Wati seperti magnet yang menarik seluruh indranya. Tubuhnya yang berisi, kulitnya yang masih kencang, dan cara wanita itu membelai rambut basahnya. Semua itu membangkitkan sesuatu di dalam diri Aryo yang selama ini ia tekan. Ia menggigit bibir. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Perasaan ini begitu salah, tetapi juga begitu menggoda. Ia pernah membayangkan kehangatan wanita ini, pernah memikirkan bagaimana rasanya terlibat lebih jauh. Dan sekarang, di depan matanya, semua yang ada dalam imajinasinya tampak begitu nyata. Tiba-tiba, Nyonya Wati berbalik. Matanya langsung bertemu dengan tatapan Aryo. Wah, Aryo! Tubuh Nyonya Wati menegang seketika. Matanya membelalak melihat menantunya berdiri di ambang pintu. Dengan panik, ia buru-buru menutupi tubuhnya dengan tangan gemetar, mencoba menutupi bagian yang bisa ia lindungi. Namun, tatapan Aryo tak berubah, tetap tajam, tetap penuh sesuatu yang membuat Nyonya Wati merinding. Jantungnya berdebar keras, bukan hanya karena terkejut, tetapi karena ada perasaan lain yang tak bisa ia jelaskan. Dalam hitungan detik, suasana di kamar mandi itu berubah.
Nyonya Wati ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia ingin memarahi Aryo, tetapi tubuhnya justru lemas. Tatapan pria itu membuatnya merasa sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Dan di matanya, ia bisa melihatnya dengan jelas, keinginan yang membara. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara air yang menetes dari pancuran yang terdengar di antara mereka. Nyonya Wati masih berdiri terpaku. Tubuhnya sedikit gemetar, sementara Aryo tetap di tempatnya, tidak mundur sedikit pun. Tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang mencekam, seolah ada sesuatu yang tak terucap, sesuatu yang begitu kuat mengikat mereka saat ini. Nyonya Wati menggigit bibirnya, mencoba menarik napas dalam-dalam. Ia seharusnya berteriak, menyuruh Aryo keluar. Ia seharusnya merasa marah, malu, atau bahkan jijik. Tapi kenapa justru rasa lain yang menyusup ke dalam tubuhnya? Aryo perlahan melangkah maju. Napasnya terdengar berat, seakan sedang berusaha menahan sesuatu yang hampir meledak dalam dirinya. Matanya menatap lekat setiap inci wajah Nyonya Wati, dari bibirnya yang sedikit bergetar hingga kilatan emosi yang sulit ditebak di matanya. "No!" Suara Aryo serak, nyaris seperti bisikan. Nyonya Wati mundur sedikit. Punggungnya kini menempel pada dinding kamar mandi yang dingin. Air masih menetes di tubuhnya, membuat kulitnya terasa semakin sensitif. Ia ingin menghindar, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. "Jangan, Aryo, ini salah," ucapnya dengan suara lemah, nyaris berbisik. Namun, kata-kata itu lebih terdengar seperti rintihan yang kehilangan keyakinan. Aryo berhenti tepat di depannya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter, dan dari dekat, Nyonya Wati bisa merasakan kehangatan tubuh pria itu, kontras dengan dinginnya dinding di belakangnya. Aroma maskulin Aryo bercampur dengan embusan napas panasnya yang kini terasa di wajahnya. Tangan Aryo perlahan terangkat. Jemarinya yang kokoh menyentuh bahu Nyonya Wati yang basah, membuat wanita itu tersentak kecil. Sensasi itu begitu berbeda, begitu intim. Nyonya Wati menahan napas. Kulitnya seperti terbakar di bawah sentuhan Aryo, meskipun hanya sedikit. Ia seharusnya mendorong pria itu pergi. Ia seharusnya menghentikan semua ini sebelum segalanya menjadi lebih jauh. Tapi tubuhnya berkata lain. "Kenapa terasa salah kalau kita sama-sama menginginkannya?" Bisik Aryo, suaranya rendah dan bergetar, penuh dengan sesuatu yang berbahaya. Nyonya Wati mengerjapkan mata, hatinya berdebar begitu kencang. Mungkinkah? Tidak, tidak mungkin. Tapi tatapan itu, tatapan yang begitu dalam dan penuh keinginan terlarang, membuatnya kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, Aryo menariknya ke dalam pelukan. Nyonya Wati terkejut, tubuhnya menegang di dalam dekapan pria itu, merasakan dadanya yang bidang, kehangatan yang merayap ke seluruh tubuhnya. Ia seharusnya menolak, tapi bukannya mendorong. Tangannya justru mencengkeram lengan Aryo. Napas mereka kini menyatu. Jantung mereka berdegup cepat, seolah-olah berpacu dalam irama yang sama. Pelukan ini terlalu hangat, terlalu nyaman. Dan Nyonya Wati tahu, mereka sudah melangkah terlalu jauh. Pelukan itu terasa begitu nyata, hangat, erat, dan tak seharusnya terjadi. Nyonya Wati masih terjebak dalam dekapannya, bisa merasakan betapa kuat lengan Aryo yang melingkari tubuhnya. Setiap inci tubuhnya bersentuhan dengan tubuh pria itu, membuat debaran jantungnya semakin tidak karuan. Ia menelan ludah, kesadarannya berteriak agar segera melepaskan diri. "Bisikanlah," gumamnya pelan, tetapi ia sendiri tidak yakin apa yang ingin ia katakan. Aryo tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan bergerak, jemarinya menyapu lembut sepanjang punggung Nyonya Wati. Nafasnya yang hangat kini terasa di telinga wanita itu. Begitu dekat, begitu menggoda. Suara Aryo terdengar berat dan bergetar, penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia tahan lagi. Nyonya Wati memejamkan matanya, merasakan betapa panasnya tubuh pria itu menempel di tubuhnya yang masih basah. Ia ingin menolak, tapi bibirnya justru sedikit terbuka. Dadanya naik turun dengan napas yang semakin tak beraturan. Dan saat itu terjadi sebuah sentuhan lembut di pipinya. Nyonya Wati membuka mata,
Tubuhnya menegang saat menyadari Aryo baru saja mengecup pipinya dengan begitu pelan, begitu hati-hati. Seakan sedang menunggu reaksinya. Napasnya tertahan. Ia bisa saja mendorong pria itu saat ini juga, mengakhiri semuanya sebelum segalanya semakin kacau. Tapi tubuhnya masih diam di tempat. Jari-jarinya justru mencengkeram lengan Aryo lebih erat. "Aryo," bisiknya sekali lagi. Lebih lemah, lebih bimbang. Dan itulah momen di mana segalanya berubah. Aryo tak memberi kesempatan untuk berpikir lebih lama. Ia memiringkan wajahnya sedikit. Lalu bibirnya menemukan bibir Nyonya Wati. Sebuah ciuman. Awalnya ragu, lembut dan penuh ketidakpastian. Namun begitu Nyonya Wati tidak segera menjauh, ciuman itu berubah, menjadi lebih dalam, lebih intens. Nyonya Wati tersentak, tapi bukan karena ingin melawan. Bibir Aryo menguasai bibirnya, mengeksplorasi dengan cara yang begitu menggetarkan. Sebuah sensasi yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, kini kembali muncul, begitu kuat, begitu membakar. Tangannya yang tadi gemetar kini perlahan naik, jemarinya meraih pundak Aryo, membiarkan pria itu menariknya lebih dekat. Jarak di antara mereka benar-benar hilang. Nyonya Wati tak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena yang ia rasakan saat ini hanyalah tarikan keinginan yang tak terbendung. Ciuman itu terus berlanjut. Semakin dalam, semakin liar. Nyonya Wati kehilangan arah. Tenggelam dalam lautan hasrat yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Setiap inci tubuhnya kini merasakan sentuhan Aryo. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Bukan hanya karena keinginan, tetapi juga karena ketakutan yang bercampur dengan kenikmatan terlarang ini. Air hangat yang terus mengalir dari shower semakin menambah suasana, membuat tubuh mereka berdua basah, membuat kulit mereka terasa lebih sensitif terhadap setiap sentuhan. Aryo semakin berani, tangannya merambat dari pinggang Nyonya Wati, naik ke punggungnya, lalu turun ke sisi tubuhnya, menjelajahi lebih dalam ke dalam fantasi yang selama ini hanya ada dalam pikirannya. Nyonya Wati menggigit bibirnya, menahan desahan yang hampir lolos. Tubuhnya bergetar dalam dekapan pria itu, antara ingin melepaskan diri dan ingin menikmati lebih jauh. "Aryo, tidak." Suaranya keluar begitu lirih, begitu samar, hampir tenggelam dalam desir air yang jatuh membasahi tubuh mereka. Aryo berhenti sejenak, menatap mata Nyonya Wati dengan tatapan yang penuh gairah. "Nyo," bisiknya. Suaranya terdengar serak, penuh keinginan yang tak lagi bisa ia tahan. Nyonya Wati menatapnya balik, tapi kali ini tidak dengan penolakan. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuat Aryo semakin yakin. Dan saat itu, semua batasan yang tersisa benar-benar runtuh. Aryo menariknya lebih erat, menghilangkan jarak di antara mereka. Kelembutan yang tadinya masih tersisa dalam sentuhan mereka kini berubah menjadi sesuatu yang lebih intens, lebih mendalam, lebih membara. Desahan halus akhirnya keluar dari bibir Nyonya Wati, dan itu menjadi tanda bahwa ia telah menyerah pada godaan ini. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Malam ini, semuanya telah berubah. Suara air di kamar mandi masih mengalir deras, mengiringi desahan yang perlahan mulai mereda. Nyonya Wati dan Aryo masih terdiam di dalamnya. Napas mereka tersengal. Tubuh mereka masih begitu dekat satu sama lain. Air yang hangat kini terasa lebih dingin dibandingkan kehangatan yang baru saja mereka bagi. Mereka sadar, sesuatu yang besar baru saja terjadi, sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Tapi sebelum salah satu dari mereka sempat berkata sesuatu, terdengar suara mesin motor berhenti di depan rumah. Nyonya Wati terperanjat. Matanya membesar, tubuhnya menegang seketika. Aryo juga membeku. Matanya menatap ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Telinga mereka sama-sama waspada. Dan kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat. Langkah yang begitu familiar. Langkah milik Melati. Nyonya Wati merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Tetapi kali ini bukan karena gairah, melainkan karena ketakutan. Ketakutan karena rahasia ini bisa terbongkar kapan saja. Ketakutan karena apa yang baru saja terjadi akan menghancurkan segalanya. Aryo dengan cepat menarik diri, menatap Nyonya Wati dengan ekspresi tegang. "Cepat,"
Kita harus keluar dari sini, bisiknya. Suaranya terdengar mendesak. Nyonya Wati menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia mencoba merapikan dirinya. Tapi di kepalanya, bayangan tentang apa yang baru saja terjadi masih terus berputar. Tatapan Aryo, sentuhan hangatnya, bibirnya. Ia menggeleng cepat, berusaha mengusir semua pikiran itu. Melati sudah berada di dalam rumah sekarang. Terdengar suara pintu ruang tamu yang ditutup. Kemudian suara langkahnya kembali terdengar, semakin mendekat. Nyonya Wati menahan napas. Aryo dengan cepat keluar lebih dulu, berjalan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam kamar mandi, Nyonya Wati masih bersandar pada dinding. Tangannya menempel di dadanya, mencoba menenangkan debaran yang masih begitu liar. Ia harus keluar. Tapi bagaimana caranya agar Melati tidak curiga? Nyonya Wati menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Air masih menetes dari ujung rambutnya, sementara ia menempelkan punggung ke dinding kamar mandi. Tubuhnya masih terasa panas. Bukan hanya karena air hangat, tetapi juga karena sesuatu yang baru saja terjadi. Di luar kamar mandi, suara langkah kaki Melati semakin mendekat. Nyonya Wati menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan dirinya. Ia harus keluar. Ia tidak boleh terlihat panik. Perlahan, ia menarik handuk yang tergantung di dekatnya dan membungkus tubuhnya, berusaha setenang mungkin meskipun pikirannya masih kacau. Sementara itu, di ruang tamu, Aryo sudah duduk di sofa dengan wajah yang terlihat tenang, seolah tidak ada yang terjadi, seolah tidak ada sesuatu yang baru saja ia lakukan di kamar mandi bersama ibu mertuanya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, napasnya masih sedikit tidak beraturan. Ia masih bisa merasakan jejak kehangatan Nyonya Wati di jemarinya. Aroma tubuhnya masih melekat di hidungnya. Bayangan tentang apa yang baru saja mereka lakukan masih terus bermain di benaknya. Tapi ia harus cepat mengendalikan dirinya. Melati sudah ada di depan pintu kamar mereka sekarang. "Mas, ibu mana?" tanya Melati dengan suara lelah. Aryo menoleh, berusaha menjaga ekspresinya tetap normal. "Ibu masih di kamar mandi," jawabnya santai. Meskipun dalam hatinya, ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Melati menghela napas, melepas tas kerjanya ke sofa lalu meregangkan tubuhnya. "Aduh, capek banget. Mas, lembur hari ini benar-benar bikin pusing." Aryo hanya mengangguk, meskipun pikirannya tidak sepenuhnya mendengarkan. Ia menoleh sekilas ke arah pintu kamar mandi. Saat itu juga, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Nyonya Wati keluar dengan rambut yang masih basah, handuk melilit tubuhnya, dan wajah yang terlihat sedikit tegang. Namun, dalam waktu sepersekian detik, ia segera mengendalikan ekspresinya. Melati menoleh dan tersenyum, tidak menyadari ada sesuatu yang janggal di antara dua orang yang ada di hadapannya. "Ibu, masih mandi malam-malam begini?" tanyanya santai. Nyonya Wati tersenyum kecil, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. "Iya, tadi kepanasan." Melati tertawa kecil. "Habis mandi pakai handuk doang. Nanti masuk angin, Bu." Nyonya Wati hanya tersenyum, lalu melangkah cepat ke kamarnya. Namun, sebelum ia masuk, matanya tak sengaja bertemu dengan mata Aryo. Dan saat itu juga, ia melihat sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat tubuhnya kembali merinding. Bukan ketakutan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Pesan moral atau pembelajaran. Kisah Nyonya Wati dan Aryo adalah cerminan pilu tentang rapuhnya diri di tengah tekanan, dan bagaimana satu kelalaian serta godaan bisa membawa dampak yang menghancurkan. Ini adalah peringatan akan bahaya manipulasi emosional, ketidakmampuan mengendalikan diri, dan tarikan hasrat yang berujung pada penderitaan. Bukan untuk ditiru, cerita ini justru mengajarkan tentang kekuatan untuk berkata tidak pada keinginan sesaat, pentingnya menjaga batasan dalam setiap hubungan, dan bahwa integritas diri serta harga diri jauh lebih berharga dari godaan apapun. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan berani mencari jalan keluar yang bermartabat dari setiap kesulitan.